Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Siang dengan program yang sudah disampaikan oleh Bapak Sukamto dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kita juga ingin tahu seperti apa dari masyarakat yang ada di Bondowoso. Apakah sudah mengikuti program-program tersebut ataukah dari OPD juga telah mencanangkan program tersebut? Bisa disampaikan Ibu Anisatul Hamidah MSI, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Terkait dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Nihayah dan juga oleh Bapak Kamto, bagaimana kondisi di Kabupaten Bondowoso? Tentu kita semua ingin apa yang menjadi idealitas dan harapan kita terkait dengan generasi emas berkualitas itu harusnya kita siapkan dari sekarang. Tetapi masalahnya di Kabupaten Bondowoso, kenapa kita tidak bisa maksimal menyiapkan anak-anak kita dalam masa 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Kalau kita ingin 1000 HPK ini baik, tentu ketika di dalam kandungan itu juga harus baik dan sehat. Ketika kita lihat angka perkawinan anak di Bondowoso tinggi, bagaimana mungkin kita akan menyiapkan 1000 HPK dengan baik. Tadi Nduk ya, mohon izin Bapak Ibu, beliau itu adalah putra dan cucu Kiai besar di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu kalau putranya Kiai itu dipanggil Nduk ya. Jadi apa yang disampaikan Nduk tadi terkait dengan bagaimana kondisi di Bondowoso, angka stuntingnya 37%. Apa yang memicunya? Yang paling tinggi itu adalah faktor kesiapan ibu itu untuk hamil yang sehat ya. Dimulai dari angka perkawinan anak yang tinggi, itu semua seperti lingkaran setan. Ketika menikahnya saja di usia yang sangat rendah, di bawah 19 tahun, tadi Ndok Nik menyampaikan bahwa kalau belum 19 tahun, ini adalah masih masa proses berkembang dan itu masih belum maksimal. Angka yang resmi kita lihat di pengadilan agama saja, angka dispensasi kawinnya tahun 2020 itu ada 1077 pengajuan, yang dikabulkan PA 1045, itu artinya sangat sedikit yang ditolak. Tahun 2021 itu turun di angka 831 dan yang diterima dikabulkan adalah 786. Sangat tinggi sekali untuk ukuran masyarakat Bondowoso dengan jumlah penduduk 802.000. Itu belum yang nikah siri ya para kiai, belum dihitung yang nikah siri. Yang terlaporkan, yang mengajukan diska itu adalah sekian angkanya. Dan kalau kita lihat ada berapa ibu yang hamil di bawah 16 tahun. Tahun 2020 ada 30 perempuan yang hamil sebelum usia 16 tahun. Dan yang hamil usia 16 sampai 19 tahun jumlahnya enggak main-main, 1163. Dari sini saja kita sudah bisa pastikan ibunya saja tidak siap, apalagi anak yang dilahirkannya. Tahun 2021 justru angkanya naik, anak atau perempuan, jadi ini adalah anak melahirkan anak. Karena memang di bawah 16 tahun sudah hamil melahirkan ya, itu jumlahnya ada 46. Dan mereka yang perempuan usia 16 sampai 19 tahun ada 972. Bagaimana mungkin kita akan berbicara 1000 HPK berkualitas kalau lingkaran setan ini tidak kita selesaikan terlebih dahulu? Maka Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah bagaimana kita komitmen menyiapkan generasi emas berkualitas itu dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan mereka dengan baik. Tentu pintu masuknya adalah ayo zero perkawinan anak. Untuk bisa zero stunting dimulai dari zero perkawinan anak. Sudah ada SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Kita mendampingi anak remaja, kita dampingi juga calon pengantinnya, catinnya. Kita dampingi ibu hamilnya, kita dampingi ibu nifasnya, ibu yang memiliki balita dan baduta, semua kita dampingi. Tetapi sekali lagi, kalau para tokoh masyarakat tidak mendukung bagaimana supaya perkawinan anak itu dikurangi atau kalau bisa diminimalisir semaksimal mungkin, mudah-mudahan kita bisa komitmen semuanya untuk itu. Baik, disampaikan terima kasih. Dari BKKBN Bapak Sukamto menanggapi hal yang terjadi di Bondowoso seperti apa Pak? Baik, tadi disampaikan banyak terkait dengan data. Ini tidak di Bondowoso aja sebetulnya, di wilayah-wilayah tapel kuda itu hampir sama.
pernikahan dini ini juga sama dilaksanakan di beberapa wilayah. Salah satu di antaranya kami juga sudah melaksanakan penelitian dengan beberapa perguruan tinggi di salah satu daerah. Ada beberapa hal pemicu, di antaranya adalah satu pendidikan, kedua adalah ekonomi, kemudian yang ketiga adalah dari budaya. Kenapa seperti itu? Bahwa di beberapa wilayah pun juga sama. Kalau andai kata orang tuanya misalkan tingkat ekonominya rendah, kemudian anaknya banyak, kadang-kadang orang berpikir, tadi Bu Niatul juga bilang dulu ini banyak anak banyak rezeki, sekarang enggak, banyak anak juga banyak kebutuhan yang akan dikeluarkan, itu udah seperti itu. Oleh karena itu BKKBN ini juga mengembangkan program-program generasi berencana. Salah satu di antaranya tadi sampaikan Bu Anis, sudah melaksanakan sekolah siaga kependudukan. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga daerah juga melaksanakan beberapa sekolah orang tua hebat, mempersiapkan orang tuanya. Bagaimana kita bisa mendampingi atau menumbuh kembangkan anak usia balita, tidak hanya untuk kaum ibu-ibu, tetapi bapaknya juga dilibatkan. Disampaikan terima kasih Bapak Sukamto. Kita juga ingin tahu seperti apa integrasi lintas sektor di Jawa Timur tentunya dalam menangani 1000 hari pertama kehidupan dalam penurunan stunting ini, bisa disampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Bincang Siang.